Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan bersama-sama untuk menerima berkat kebenaran firman Tuhan. Dengan kita akan mempersiapkan hati serta pikiran kita, dengan kita akan bersama-sama untuk mengangkat satu pujian kepada Tuhan. Pujian ku yakin saat kau berfirman. Yakin saat berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Yakin saat berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Disediakan bagiku, kuliahkan dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Disediakan bagiku, kuliahkan dan dipulihkannya. Salam, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara semua yang dikasih Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Selama 1 minggu ini kita tidak berjumpa, kita tidak bertemu, tetapi biarlah
Melalui kasih Tuhan kita Yesus Kristus, kita dipertemukan dalam ibadah live studio pada saat pagi hari ini. Kiranya apa yang kita lakukan akan menjadi berkat dalam kehidupan kita semua. Bila kehidupan Bapak Ibu di rumah diberkati oleh Tuhan, dalam keluarga diberkati oleh Tuhan, dan juga Bapak Ibu semua akan diberkati oleh Tuhan di dalam setiap pekerjaan yang dilakukan oleh Bapak Ibu serta saudara semua yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini mari kita akan berdoa bersama-sama sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini akan menjadi berkat bagi Bapak Ibu serta saudara semua yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu di mana Tuhan sudah menolong kami dalam kehidupan kami sepanjang 1 minggu ini. Tuhan sudah memimpin kami, memberikan makanan, minuman, kecukupan berkat dalam kehidupan kami. Sehingga pada saat pagi hari ini Tuhan mempertemukan kami kembali dalam ibadah, di mana Tuhan memberikan ajaran kepada kami, memberikan pengertian kepada kami supaya kami akan tetap hidup setia kepada Yesus Kristus. Kami serahkan waktu kami, firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini, Tuhan akan terus memberkatinya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, silakan Bapak Ibu membuka Alkitab masing-masing di dalam Kisah Para Rasul. Pasal yang ke-17 ayatnya 24 sampai ayat yang ke-34. Silakan Bapak Ibu untuk membaca di rumah secara pribadi atau di dalam ibadah keluarga masing-masing. Dan pada kesempatan pagi hari ini saya akan membacakan satu ayat yang menjadi tema kita pada kesempatan pagi hari ini. Saya mengambil di dalam ayat yang ke-30. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya memberikan judul firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini, yaitu pandanglah kepada Allah. Ayatnya saya ambil di dalam ayat yang ke-30, di dalam Kisah Para Rasul 17, ayat yang ke-30 ini tadi. Dan di awal firman Tuhan ini saya akan menyampaikan satu pengalaman hidup saya. Sudah bertahun-tahun saya memakai kacamata. Kemudian saya sebelum memakai kacamata saya cek kepada seorang dokter mata. Dan seorang dokter mata itu memberikan tes kepada saya. Di depan saya 2 atau 3 meter ada tulisan, ada huruf, ada angka-angka supaya saya membacanya. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika huruf-huruf itu makin kecil, saya sudah tidak bisa lagi melihat. Saya sudah tidak lagi fokus untuk memperhatikan sesungguhnya huruf apa yang ada di depan saya itu tadi. Sehingga karena saya tidak bisa fokus untuk memandang atau melihat tulisan yang ada di depan saya, seorang dokter mata itu memberikan lensa kepada saya, yaitu saya mengalami gangguan penglihatan, yaitu -1/2. Kalau saya melihat tulisan yang ada di depan saya 2 atau 3 meter itu sudah kabur. Sehingga seorang dokter itu memberikan lensa mata kepada saya, tujuannya adalah supaya ketika saya membaca, ketika saya melihat apa yang ada di depan saya itu akan fokus dan akan benar. Saya akan melihat tulisan yang saya baca yang ada di depan saya. Nah, ketika dokter memberikan lensa kepada saya, kemudian lensa itu saya pakai dan saya akan bisa memperhatikan, saya bisa membaca tulisan yang ada di depan saya itu dengan benar. Karena ada lensa yang dipakai di dalam kacamata saya. Saya bisa fokus lagi, saya bisa membaca dengan benar lagi dan tidak kabur, seperti itu. Nah, ilustrasi saya ini tadi memberikan satu ajaran kepada saya dan saudara semua yang dikasihi Tuhan bahwa hidup manusia sekarang ini sudah tidak lagi fokus kepada Allah.
Hidup manusia sekarang ini sudah kabur pandangannya. Khususnya melihat bagaimana Allah yang berkuasa di dalam hidup manusia, manusia itu sudah kabur cara memandang kepada Allah. Padahal di dalam firman Tuhan sudah mengajarkan kepada kita bagaimana Allah sudah menolong kita, memberkati kita, mengasihi kita, tetapi cara pandang manusia sekarang ini sudah kabur. Sudah tidak lagi terfokus kepada Allah. Nah, firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini mengajarkan kepada saya dan saudara, mari kita akan fokus lagi kepada Allah. Mari kita akan memandang kepada Allah, mari kita akan memfokuskan hidup kita hanya kepada Allah. Dan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini, mari kita akan fokus kepada Allah. Dan pertanyaan saya kepada Bapak Ibu serta saudara semua yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya apa yang sudah dilakukan oleh Allah terhadap manusia sehingga manusia harus fokus memandang kepada Allah? Apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya pada kesempatan pagi hari ini? Nah, ayat yang ke-30 mengajarkan kepada saya dan saudara semua yang dikasihi Tuhan, dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Nah, firman Tuhan mengajarkan kepada saya dan saudara bahwa pada zaman ini, pada hari ini, pada jam ini, firman Tuhan mengajarkan kepada saya dan saudara, yaitu supaya di mana-mana semua harus bertobat. Semua manusia harus bertobat. Kenapa? Firman Tuhan ini mengajarkan saya kepada saudara semua bagaimana firman Tuhan ini, kita melihat bagaimana latar belakang firman Tuhan ini, bagaimana Paulus pada saat itu ketika berada di kota Athena. Bagaimana Paulus pada saat itu melihat banyak orang di kota Athena sedang menyembah berhala. Kehidupan orang-orang Athena pada saat itu, mereka menyembah berhala, mereka menyembah para dewa. Barang-barang pujaan mereka itu adalah para dewa, para berhala. Mereka sudah tidak lagi fokus kepada Allah, mereka sudah tidak lagi mementingkan kepentingan Allah, tetapi mereka hanya mementingkan berhala. Berhala itu di dalam kehidupan mereka semua. Nah, kalau sekarang ini kita melihat, apakah berhala itu dewa-dewa, patung-patung? Mungkin saudara kalau ditanya seperti saat ini, apakah saudara juga menyembah dewa, menyembah patung-patung? Juga tentunya tidak. Tetapi ada satu berhala yang ada di dalam kehidupan saudara semua. Apakah berhala itu? Berhala itu bisa berupa uang. Saudara mendewakan uang. Berhala itu bisa berupa pekerjaan. Saudara bisa memperhalakan dewa-dewa ini, pekerjaan saudara itu menjadi dewa saudara, hobi saudara, keluarga saudara itu menjadi berhala di dalam kehidupan saudara, sehingga semua bisa membuat kita tidak fokus lagi kepada Allah. Nah, inilah yang perlu saudara perhatikan pada kesempatan pagi hari ini, bagaimana firman Allah mengajarkan saya dan saudara. Waktunya sekarang ini, jika saudara sekarang ini sedang fokus pada hobimu sehingga Tuhan kamu tinggalkan, bertobatlah. Jika Bapak Ibu sekarang ini sedang fokus kepada pekerjaanmu sehingga hari Minggu saudara tidak beribadah kepada Tuhan, bertobatlah. Fokuslah kepada Allah. Lihatlah kepada Allah, pandanglah kepada Allah. Dan Rasul Paulus kepada orang-orang di Athena pada saat itu melihat ada Allah yang tidak kamu kenal. Daripada kamu menyembah para berhala, daripada kamu menyembah para dewa, Rasul Paulus melihat di kota Athena pada saat itu, ketika Paulus itu berjalan-jalan di kota Athena, melihat memang mereka melihat ada barang-barang pujaan. Rasul Paulus menjumpai banyak orang yang menyembah para dewa, tetapi Rasul Paulus melihat yaitu kepada Allah yang tidak kamu kenal. Nah, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, ada Allah yang tidak kamu kenal. Mari kita akan memperhatikan di dalam firman Tuhan kita saat pagi hari ini bahwa ada Allah yang tidak dikenal oleh orang-orang Athena pada saat itu. Ada Allah yang disampaikan oleh Rasul Paulus
kepada orang-orang Athena pada saat itu, yaitu siapa? Dia adalah Allah yang akan menghakimi seluruh dunia ini. Rasul Paulus mengatakan ia yang akan menghakimi dunia ini. Dan Rasul Paulus memberikan penegasan kepada kita pada kesempatan pagi hari ini bahwa Allah yang tidak dikenal dia adalah Allah yang sudah bangkit dari kematian. Sehingga Rasul Paulus itu datang ke kota Athena untuk memberitakan Injil Kristus Yesus yang isinya bahwa yang akan menghakimi dunia yaitu Yesus Kristus. Dia sudah datang ke dalam dunia ini. Bahkan Rasul Paulus memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang yang ada di kota Athena. Mari kita akan fokus melihat kepada Allah. Di mana Allah itu akan menghakimi dunia ini. Allah yang disembah oleh Paulus adalah Allah yang sudah bangkit dari antara orang mati. Dan berita Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus adalah tentang Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, dan dia akan menghakimi isi dunia ini. Rasul Paulus memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang Athena. Sehingga Rasul Paulus mengatakan, carilah dia. Allah yang akan menghakimi dunia, carilah dia. Ayat yang ke-27 mengatakan kepada kita, supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Rasul Paulus mengajak kepada jemaat yang ada di kota Athena, termasuk juga Bapak Ibu pada kesempatan pagi hari ini, carilah dia. Supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan mereka bisa menemukan dia, bisa menjamah dia, walaupun ia tidak jauh dari kita. Mari kita akan mencari dia, Allah yang hidup, yang diberitakan oleh Rasul Paulus, yaitu Yesus Kristus, di mana dia memberi hidup, dia membuat isi dunia ini bisa bergerak. Ia dengan adil akan menghakimi dunia ini. Dia akan membangkitkan di antara orang mati. Inilah yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus mengajak kepada orang-orang yang ada di kota Athena pada saat itu, carilah dia. Nah, apakah Bapak Ibu sudah menemukan hakim yang adil yang akan menghakimi umat manusia ketika manusia sudah meninggal dunia? Apakah Bapak Ibu pada kesempatan pagi hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada saya dan saudara sudah menemukan hakim yang adil itu? Dan firman Tuhan mengajarkan kepada saya dan saudara melalui pengajaran Rasul Paulus, mari kita akan mencari dia, Allah yang hidup, yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus mengajarkan kepada saya dan saudara, carilah dia. Dan dia akan memberikan hidup, dia akan memberikan keselamatan, dia akan menghakimi dunia ini. Bahkan Yesus berjanji akan membangkitkan di antara orang mati yang percaya kepada nama Yesus Kristus. Nah, saat pagi hari ini, apa tanggapan saudara tentang firman Tuhan yang saya sampaikan kepada saudara? Orang-orang Athena ada yang mengejek. Bahkan ada yang mengatakan, lain kali saja saya akan mendengarkan Injil Kristus. Saya mengatakan kepada saudara semua yang dikasihan, bahwa iblis pun juga merayu kita, menjebak umat manusia. Dan jebakan iblis, dia mengatakan kepada manusia, memang betul Yesus itu juru selamat. Iblis pun juga percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Tetapi iblis membisikkan kepada umat manusia, besok saja. Waktunya masih ada. Waktunya masih panjang untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat umat manusia. Iblis akan mengatakan kepada kita, besok saja, tunggu, waktunya masih ada. Itu yang dikatakan oleh iblis. Tetapi Rasul Paulus mengajarkan kepada saudara semua, sekarang inilah, waktu inilah, sekarang inilah
Rasul Paulus mengajarkan kepada saudara, mari kita akan mencari Dia. Dan banyak orang-orang Athena, dikatakan di dalam firman Tuhan ini, ada yang menggabungkan diri, percaya kepada berita Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di kota Athena pada saat itu. Ayat yang ke-34. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Nah, ini yang harus saudara lakukan untuk menanggapi firman Tuhan kita pada kesempatan pagi hari ini, yaitu menjadi percaya. Menjadi percaya artinya ya fokus kita adalah kepada Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus, yang sudah turun ke dalam dunia ini menjadi juru selamat umat manusia. Orang-orang Athena mengatakan, dan dia menjadi percaya. Firman Tuhan mengajarkan kepada saya dan saudara dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan. Maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Bertobat artinya percaya kepada nama Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Saat ini mari kita akan fokus kepada Kristus. Pandanglah kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Fokuskan kepada Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Dan bertobat artinya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Apakah saudara saat ini fokus kepada Allah? Apakah Bapak Ibu, saudara semua pada kesempatan pagi hari ini sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara secara pribadi? Firman Tuhan mengajak kepada saya dan saudara semua, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Kenapa kita harus bertobat? Karena kita akan datang kepada Allah yang akan menghakimi dunia, yaitu Yesus Kristus. Dan terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara secara pribadi, dan saudara akan selamat. Amin. Mari kita akan berdoa, mengucap syukur atas firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan atas firman yang Kau ajarkan kepada kami, supaya kami akan fokus memandang kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Berkatilah firman-Mu pada kesempatan pagi hari ini, supaya kami akan mencari Dia, mencari Allah dalam kehidupan kami, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Firman-Mu sudah berakhir, tetapi kuasa Tuhan terus bekerja di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.